Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Di pagi hari ini kita akan belajar kisah yang selanjutnya, yaitu kisah dari Nabi Yusuf. Kisah dari Nabi Yusuf ini adalah kisah yang paling banyak akan kita bahas ya di kelas 2. Nah, baiklah kita mulai saja kisah dari Nabi Yusuf. Untuk silsilahnya sendiri, Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Putra dari Nabi Yakub yang berasal dari istri yang bernama Rahil. Ibunya Nabi Yusuf ketika itu meninggal ketika Nabi Yusuf masih kecil. Jadi sejak kecil Nabi Yusuf sudah tidak mempunyai seorang ibu. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Dari 12 orang anak itu, salah satunya melanjutkan menjadi nabi yang selanjutnya yang bernama Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini mempunyai saudara yang bernama Bunyamin. Ketika kecil, Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada 11 bintang, matahari, dan rembulan. Semuanya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Jadi di mimpinya itu beliau melihat bahwa ada 11 bintang, matahari, bahkan rembulan, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf sempat menceritakan mimpinya itu kepada ayah dari Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Di antara ke-12 anak Nabi Yakub tersebut, 2 di antaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Keduanya itu mempunyai akhlak yang paling mulia dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Mereka penurut dan juga memiliki rupa yang tampan. Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa cemburu oleh saudara-saudara yang lainnya. Karena dirasa Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Sehingga apa yang dilakukan saudara-saudara yang lain, mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Sehingga suatu ketika Nabi Yusuf diajak saudara-saudara yang lainnya untuk bermain, dan pada akhirnya suatu ketika saudara-saudara yang lain itu malah membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur kering. Dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Pada akhirnya saudara-saudara dari Nabi Yusuf yang lain pulang dengan membawa baju gamis dari Nabi Yusuf yang telah berlumurkan darah. Darah apakah itu? Itu adalah baju gamis dari Nabi Yusuf yang telah berlumurkan darah domba. Akan tetapi ketika sampai di rumah, mereka berkata kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mereka membawakan bukti dengan baju gamis dari Nabi Yusuf yang telah berlumuran darah, padahal itu sebenarnya adalah darah dari domba, bukan darah dari Nabi Yusuf. Ketika di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf berusaha keluar dengan cara mendaki sumur tersebut. Akan tetapi, karena sumur yang sangat dalam, ketika Nabi Yusuf mau memanjat sumur tersebut, jatuh. Terus berulang kali seperti itu. Hingga suatu ketika datanglah musafir yang kebetulan lewat, yang ketika itu mereka kehabisan persediaan air. Mereka beranggapan ketika ada sumur, nantinya di sumur tersebut akan ada airnya. Ketika musafir tersebut melemparkan timbanya, ketika itu Nabi Yusuf yang sedang dibawa di dalam sumur
merasa bahwa dia harus memegang tali dari timba tersebut. Akhirnya ketika musafir tersebut menarik tali timbanya itu, musafir tersebut beranggapan, wah, kenapa sangat berat, ini pasti banyak sekali airnya. Ternyata ketika sampai di atas, musafir tersebut kaget karena bukan air yang dia dapat, tetapi adalah seorang anak yang sangat tampan yang tiba-tiba keluar dari dalam sumur. Akhirnya musafir tersebut amatlah senang. Senang kenapa? Senang karena nantinya anak tersebut bisa dia jual. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah keranjang dan dibawalah Nabi Yusuf ke sebuah negeri yang sangat jauh. Negeri apa itu? Nabi Yusuf dibawa oleh musafir tersebut ke negeri Mesir. Di negeri Mesir, Nabi Yusuf dijual untuk dijadikan sebagai budak. Akhirnya salah seorang menteri dari kerajaan Mesir melihat dan tertarik untuk membeli Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang menteri dari kerajaan Mesir yang bernama Kitfirul Aziz. Setelah dibeli, ternyata Kitfirul Aziz ini tidaklah menjadikan budak, melainkan membeli Nabi Yusuf untuk diangkat sebagai anaknya. Kemudian sesampai di rumah, istri dari Kitfirul Aziz akhirnya senang karena selama ini mereka berdua belum mempunyai anak. Ibu dari Nabi Yusuf, ibu angkat dari Nabi Yusuf itu bernama Zulaikha. Dirawatlah Nabi Yusuf oleh Kitfirul Aziz dan Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang tampan sehingga akhirnya Zulaikha, istri dari Kitfirul Aziz, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Sudah berkali-kali Zulaikha mencoba menggoda Nabi Yusuf, akan tetapi selalu gagal. Hingga datang suatu saat di mana suami dari Zulaikha ini sedang tidak berada di rumah. Kemudian menyuruh Nabi Yusuf untuk membawakan sebuah hidangan ke dalam kamar dari Zulaikha. Datanglah Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar dari Zulaikha. Kemudian Zulaikha mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dan Zulaikha mengajak berbuat maksiat kepada Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf takut kepada Allah, kemudian lari menuju pintu kamar. Nabi Yusuf berlari menuju pintu kamar dan ketika itu Zulaikha mengejar Nabi Yusuf. Ketika itu Zulaikha berhasil menggapai bagian belakang dari baju gamis Nabi Yusuf. Dan ketika itu tiba-tiba baju gamis dari Nabi Yusuf tersebut sobek di bagian belakang. Dan ternyata ketika itu pula suami dari Zulaikha yaitu Kitfirul Aziz ternyata sudah di depan pintu kamar mereka. Dan ketika itu Zulaikha kaget karena tiba-tiba suaminya sudah berada di depan pintu kamar dan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tersebut. Kemudian Zulaikha berkata dan menuduh. Akan tetapi Kitfirul Aziz tidak lantas percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh istrinya. Kemudian Kitfirul Aziz bertanya kepada salah seorang kerabatnya dan akhirnya berkata,
jika baju gamis itu sobek di bagian depan, maka benar apa yang dikatakan oleh Zulaikha. Akan tetapi apabila yang sobek itu adalah bagian belakang, itu merupakan kebohongan yang telah diungkapkan oleh Zulaikha. Akhirnya Kitfirul Aziz melihat baju gamis dari Nabi Yusuf yang sobek. Ternyata yang sobek itu adalah bagian belakang. Dan akhirnya Kitfirul Aziz tahu bahwa semua ini adalah tipu daya dari Zulaikha. Dari kejadian tersebut, Kitfirul Aziz meminta agar Nabi Yusuf merahasiakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, yang namanya berita suatu saat pasti akan ada bocornya. Sehingga ketika itu berita tersebut telah bocor di seluruh kalangan istana. Hingga akhirnya Zulaikha dicela oleh para wanita bangsawan dari kerajaan Mesir. Dicela karena apa? Dicela karena mencintai pembantunya, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Hingga akhirnya Zulaikha melakukan sebuah rencana. Ketika itu Zulaikha mengumpulkan seluruh wanita yang telah mencela Zulaikha tadi. Dibawakanlah sebuah apel dan sebuah pisau. Kemudian Zulaikha meminta oleh wanita-wanita tersebut untuk mengupas apel tersebut. Ketika wanita-wanita tersebut mengupas apel, dimintalah Nabi Yusuf untuk berjalan di depan para wanita tadi. Hingga ketika itu Nabi Yusuf yang berjalan di depan para wanita yang telah mencela Zulaikha itu, para wanita tersebut ketika asik mengupas apel, mereka semua beralih pandangannya kepada Nabi Yusuf. Sehingga tanpa mereka sadari, ketika mereka mengupas apel, tak terasa bahwa tangannya telah teriris oleh pisau yang mereka gunakan untuk mengupas apel. Mereka semua terpana melihat ketampanan dari wajah Nabi Yusuf. Bahkan saking tampannya, mereka tidak menyadari bahwa tangan mereka itu sudah berlumuran darah terkena pisau yang mereka gunakan tersebut. Hingga akhirnya Zulaikha pun merasa puas bahwa apa yang selama ini terjadi memanglah sifat dasar dari wanita yang pastinya akan tertarik oleh seorang laki-laki yang tampan. Setelah kejadian tersebut, Nabi Yusuf mendengar bahwa dirinya akan dipenjara, akan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jika engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh." Dari perkataan Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada hidup di kerajaan tetapi nantinya akan terkena tipu daya dari para wanita kerajaan Mesir. Hingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan penjara atas permintaannya sendiri. Kisah Nabi Yusuf itu diabadikan dalam Al-Quran secara lengkap di surat Yusuf. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.